Kesehatan RSPPN Kemhan dan TNI berikan layanan kesehatan door-to-door untuk warga Tamiang. Satgas Bencana Alam RSPPN Kemhan menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan di lapangan meliputi infeksi saluran pernapasan atas, diare, sakit pinggang, hingga hipertensi. Pendirian posko kesehatan di Aceh Tamiang ini menjadi bukti nyata komitmen RSPPN, Kemhan, dan TNI dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana. Penyakit yang paling banyak terjadi itu adalah infeksi saluran pernafasan atas, diare, ada juga beberapa yang sakit pinggang dan juga nyeri lutut. Ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar sini untuk mengobati kami yang ada keluhan sakit-sakit lah, yang terkena musibah banjir. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan rasa aman di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BNPB melaporkan korban meninggal dunia terkait banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera mencapai 1.177 orang. Per Minggu sore, BNPB menyebut jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya, sehingga jumlah korban meninggal menjadi sebanyak 1.177 orang. Sedangkan jumlah korban hilang berkurang 17 orang dari hari kemarin, sehingga jumlah korban hilang mencapai 148 orang. Pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi di hari ini, kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa santunan bagi korban meninggal dunia hingga kebutuhan lauk pauk. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah menyalurkan santunan kepada korban meninggal hingga luka-luka. Pemberian santunan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan BNPB. Bagi yang meninggal dunia, diterima ahli waris sebesar 15 juta rupiah per korban meninggal. Sementara yang luka-luka berat adalah 5 juta rupiah. Dan Kemensos juga memberikan bantuan pasca kedaruratan bagi keluarga yang terdampak berupa bantuan isi rumah. Bantuan akan diberikan saat korban telah menerima hunian tetap maupun hunian sementara. Bagi yang meninggal, diterima ahli waris sebesar 15 juta per korban meninggal dunia. Sementara yang luka-luka berat adalah
juta rupiah. Per hari ini kita sudah menyalurkan kepada 86 ahli waris di PD Jaya, PD dan juga di Sibolga. Beberapa lagi sudah dalam proses dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani oleh Bupati Wali Kota. Pemirsa, PLN melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik. PT PLN Persero melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Dari 23 kabupaten kota terdampak, sebanyak 15 daerah telah pulih 100% dari sisi kelistrikan desa, sementara 8 kabupaten masih dalam proses pemulihan akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis yang terisolasi. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa skala kerusakan kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih masif dibandingkan tsunami 2004. Darmawan menegaskan bahwa pemulihan sistem kelistrikan tidak selalu sejalan dengan kondisi rumah pelanggan. Sejumlah daerah telah hampir sepenuhnya menyala, namun kerusakan rumah warga masih sangat tinggi. Kemudian untuk pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material untuk sistem kelistrikan. Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan daerah-daerah yang masih terisolasi pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala. Nah, untuk itu ada 3 daerah di mana sistem kelistrikannya masih dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100% sudah pulih dari sudut pandang desa, sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100%. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik. Hingga saat ini, PLN telah membantu pemulihan instalasi listrik di 33 rumah sakit umum daerah dan puskesmas di berbagai wilayah. PLN juga melakukan pembersihan dan pemulihan instalasi listrik di masjid-masjid terdampak agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi memaparkan perkembangan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Menurut Dudi, Kementerian Perhubungan akan segera melakukan perbaikan dan pengadaan penerangan jalan maupun aspek-aspek keselamatan lainnya saat jalan-jalan nasional sudah terbuka. Lebih lanjut, Menhub juga mengatakan Kementerian Perhubungan terbuka bekerja sama dengan gubernur maupun bupati wali kota terkait penanganan pasca bencana di Aceh. Sepertinya dari Kementerian Perhubungan tidak banyak yang terdampak, Bapak, baik bandara maupun pelabuhan. Hanya saja memang ada beberapa lokasi yang terkait dengan kereta api dan juga fasilitas sarana prasarana yang terkait dengan darat, Bapak, seperti misalnya penerangan jalan dan aspek keselamatan lainnya. Kami sudah menghitung, Bapak, nanti dan kami sudah mengalokasikan untuk di anggaran kami. Insya Allah begitu jalan-jalan nasional sudah terbuka, maka kami akan melakukan perbaikan atau pengadaan untuk penerangan jalan maupun aspek keselamatan yang ada di darat. Terkait dengan kereta, memang kami masih melakukan survei, Bapak, karena memang cukup parah untuk jalur kereta api. Kita sedang menghitung lagi kira-kira kebutuhan dana karena rel kereta banyak yang bukan sepertinya, Pak, memang sudah tersapu dengan air. Jadi kita sedang menghitung secara keseluruhan, sepertinya mungkin ada pengadaan baru, Bapak, untuk rel kereta.